Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashab al-fadilah hadratil muhtaramin sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, Kiai Ahmad Rifai ya, Kiai Zaini, Kiai Brigjen Zainuri dan kiai yang lain, pengasuh pesantren Darul Quran Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Rifai, Nyai Haja Maimunah Anwar, Gus Rifki Asyik Master, pengurus NU, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, Ibnu PPNU, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, saya puluhan tahun baru bisa silatul arham ke Tegal Gubung setelah leren jadi PBNU. Padahal 10 tahun 11 tahun jadi ketua PBNU, rada ngarep-ngarep lah diundang ke Tegal Gubung. Lah ngasih ngundang ya wis. 11 tahun jamannya. Alhamdulillah, silatul arham ini dibarengi dengan majlisul ilm, pasti akan mendapatkan barokahnya ilmu. Bukan saya, bukan, barokahnya ilmu, barokahnya multaqos salihin, multaqal ilm wal ulama wal asatid. Insyaallah pasti membawa barokah untuk kita semuanya. Manusia itu bahasa Arabnya kalau dilihat dari sisi fisik jasmani basyarun, emak-emak itu ceritanya karena melihat basyarnya Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna ma hasyaha, gimana? Ma hadza basyara. Ini bukan basyar ini. In hadza illa malakun karim. Bukan basyar yang saya lihat ini, malaikat. Sampai mereka tidak terasa motong tangan karena tertarik dengan penampilan basyarnya Nabi Yusuf. Oh ya, yang terhormat anggota DPRD, ya Allah kalian. Partai Kebangkitan Bangsa, Kang Icin, barang anggota DPR blokan kempek, dengan sering. Iki Kiai Abdul Jamil niki mbiyen kula masih cilik qari Quran karo Kiai Abbas karo Kiai Wahid ya, Kiai Wahid. Zaman kula masih cilik. Tokoh masyarakat waktu itu ku Munaji, Mansur, bansernya Mansur, Pak Mansur, Kiai Abdurrahim, Tegal Bukidul, Man Rosyid dah, Pak Rosyid. Nah, waktu itu tokoh-tokohnya, pemudanya itu. Ayah saya hampir tiap minggu kesini, hampir tiap minggu. Kula masih cilik dijak terus. Manusia dari sisi lahir fisik bahasanya apa? Basyarun. Tapi manusia dari sisi spiritual yang non fisik bahasa Arabnya insan. Apa? Insan. Allah menciptakan kita sebagai insan diberi 3 kekuatan. Diberi 3 kekuatan. 1, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence. Al-quwwatun natiqah,
kecerdasan. Kecerdasan itu merupakan anugerah dari Allah yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Hatta malaikat nggak ngerti logika itu, nggak ngerti matematik, nggak ngerti malaikat tuh. Matematik, logika, internet, bener ngerti. Hanya taat pada Allah itu aja, apa perintahnya lah. Manusia yang diberi al-quwwatun natiqah. Dan hanya agama Islam, saya baca agama lain, saya baca Taurat, saya baca Injil. Tidak ada agama atau kitab suci yang menghormati, menghargai kecerdasan manusia. Itu hanya Quran. Kita diperintah tadabbur, diperintah tafakur, diperintah ta'akul, diperintah tafakuh. Ini semuanya menggunakan akal. Menggunakan akal. Sampai-sampai tegas sekali, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Gampangannya, sing bisa bener hanyalah orang berilmu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Yang bisa benar apa saja? Orang yang berilmu. Benar berdagang, benar bertani, benar membangun jembatan, tak gedung, tak jalan aspal, benar berpolitik, harus dengan ilmu. Apalagi benar dalam memahami agama, harus dengan ilmu. Tidak cukup hanya dengan pesan kilat, gak cukup hanya dengan mendengarkan pidato ceramah, gak cukup, harus dengan ilmu. Hanya Quran yang ngomong gini, hanya Quran. Artinya apa? Agama Islam, agama yang memberi motivasi, dorongan kepada kita semua agar kita menggunakan akal, mencari jalan kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Jadi gampangan dari yang saya ngomong, pinter iku wajib, bodoh dosa. Ayo ngomong, pinter itu bodoh. Alhamdulillah tinggal gue pinter-pinter. Dari situlah dulu agama Islam datang di Arab. Orang Arab primitif, buta huruf, ummiyin, dhalalim mubin, jahiliyah. Rasulullah sendiri ummi. Di tengah-tengah padang pasir yang jauh dari peradaban kemajuan di Mekah. Tapi dengan cepat bisa tersebar. Baru 35 tahun sudah sampai ke Cina, yang disebarkan oleh Panglima Qutaibah bin Muslim. Baru 35 tahun sudah sampai ke Maroko, Afrika Utara semua, Mesir, Libya, Jazair, Tunis, Maroko. Dibawa oleh sahabat namanya Uqbah bin Nafi'. Sampai ke Spanyol dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Sampai ke Asia Tengah, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dibawa oleh Qutham, Takmim Qutham bin Abdullah bin Abbas. Orang ngaji makin ngaji ya, ngaji muka akhir biasalah ngaji. Terus sayangnya di pesantren itu tidak diajarkan sejarah, tidak diajari ilmu mantik, tidak diajari ilmu kalam. Nahu, fikih, ya dalam ya saya akui pesantren. Bahkan nahu kalau fikih, waduh, sampai jelimet. Tapi kalau sejarah nggak pernah. Sejarah firaq Islamiyah, Mu'tazilah, Jahamiyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, nggak tahu itu para kiai, nggak tahu itu. Kitabnya juga asing, nggak pernah dibaca oleh kiai. Al-Milal wan Nihal,
Maqalatul Islamiyin al-farqu bainal firaq. Asing tuh kiai nggak kenal itu. Belum ilmu kalam. Sangat kurang mendalami ilmu kalam. Ilmu mantik sangat kurang mendalami ilmu mantik. Tapi bakal nahwu, sorob, karo apa? Fikih. Waduh, alim-alim gue, langkah lawan lah. Bon. Kenapa Islam mudah tersebar? Baru 35 tahun sudah kemana-mana. Karena orang Arab wataknya mudah pergi. Tidak ada keterkaitan dengan tempat kelahiran. Ngadirin apa? Membanggakan apanya? Padang pasir. Ya sekarang baru ada minyak sekarang. Dulu nggak ada apa-apanya. Padang pasir. Ngaboti apa? Ngaboti apa? Orang beli lunga kah? Maka orang Arab rohal, nomaden, mudah pergi orang Arab itu, nggak ada terkaitan dengan padang pasir. Maka orang Arab dulu satu sama lain bukan tanya desa kamu apa, bukan, suku kamu apa, oh At-Tamimi, oh Al-Tuwaijri, Al-Saud, bukan desa saya ini RT sekian, desa ini kecil, nggak ada. Oh, negara masih primitif, manusianya masih berpindah-pindah. Paham betul? Lah hikmahnya agama Islam turun kepada orang Arab supaya Islam cepat tersebar. Karena tidak mencintai tanah tempat kelahirannya. Tidak ngabotin lah, beli ngabotin ini tanah kelahirannya. Coba lawan Islam tekan Tegal Gubuk, 200 tahun di Lampung durung. Karena cinta banget dengan tanah airnya. Ya Allah, di kolom migrasi banyak abot pisan. Pada saat dikasih setiap keluarga, setiap kakak 2 hektar, kebun sawitnya udah siap, pada balik maning, kayak dengan Tegal Gubuk masih. Paham betul? Maka hikmahnya Allah menurunkan agama Islam kepada orang Arab. Nabi Muhammad sendiri orang Arab. Dah sampai dinasti Bani Umayyah. Islam disebarkan dengan sangat luas ke Cina, Afrika Utara, Spanyol, sampai ke Afrika Tengah malah. Asia Tengah. Setelah dinasti Bani Abbasiyah berdiri tahun 132 Hijriah, Bani Abbasiyah tidak lagi ekspansi memperluas wilayah Islam, tapi mengisi peradaban Islam, thaqafah dan hadarah Islam. Pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kemajuan. Baru setelah Abbasiyah dimulai oleh siapa? Dimulai oleh Harun Rasyid, diteruskan puncaknya anaknya Ma'mun. Ma'mun mati diganti adiknya Mu'tasim. Mu'tasim mati diganti oleh adiknya Wathiq. Wathiq mati diganti oleh adiknya Mutawakil. 5 khalifah 400 tahun atau 500 tahun inilah agama Islam memegang menjadi pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan. Kalau zaman kini ke Amerika, zaman kini kan pusat pengetahuan itu Amerika, dulu Amerika atau Barat, Eropa, Inggris, simbol peradaban dunia kan. Waktu itu yang namanya peradaban Baghdad. Bahasa Arab menjadi bahasa wajib, bahasa negara, bahasa administrasi, surat-surat harus bahasa Arab. Nah, orang-orang Persia, orang-orang Ajam, bukan orang Arab, dianggap kelas 2. Arane mawali, arane bahasa Arab mawali, kelas 2 lah. Orang Arab jadi pejabat semua, gubernur, bupati lah mungkin ya. Lah, orang Persia yang bukan darah Arab aktivitasnya di ilmu pengetahuan. Mereka sudah punya bekal peradaban yang dibangun oleh bangsa Persia 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih bangsa Persia bangsa yang maju dalam peradaban. Kitabnya terkenal namanya Hammurabi. Raja-raja Persia pinter-pinter, pendidikan maju. Tinggal ganti agama Islam, ganti bahasa Arab. Potensi pinternya ke sana wis cerdasnya kah? Maka ulama itu 95% dudu wong Arab.
Ya wong Arab ya ana wong Arab. Imam Malik, Syafi'i, Asy'ari, wong Arab itu. Tapi liane wong Arab. Ilmu pengetahuan bangkit dibawa oleh orang-orang Persia, orang Ajam. Contoh, tulisan Arab waktu itu belum sempurna, titik saja nggak ada. Tapi para sahabat apal Quran beli butuh tulisan, kayak pula apal kulhulah, apal falak annas beli butuh tulisan, beli butuh gimana? Sampai apal ayat kursi kan beli butuh tulisan. Para sahabat semua hafal Quran, mengandalkan hafalan, maka tidak butuh tulisan Quran. Nah, setelah Islam berkembang, Khalifah Abu Bakar punya ide tidak mungkin orang Islam semua hafal Quran, maka baru ditulis. Bentuk tim penulis 10 orang, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Sayyidina Ali, Ibnu Al-As, penulis Al-Quran. Jadi tulisan 30 juz berdasarkan hafalan dari orang-orang sahabat, dibagi-bagi kemana-mana, ke kota-kota Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Baru zaman Sayyidina Utsman, kota satu dan kota yang lain baca Qurannya bertentangan, beda-beda. Sayyidina Utsman, wah ini bahaya ini. Quran kok beda-beda setiap kota bacanya. Maka Sayyidina Utsman menarik semua mushaf yang ada di kota-kota, semua kumpulkan ke Madinah, ditulis ulang, tulis maning, dibalain tulis maning. Jadi sudah satu naskah, yang lain bakar. Dari sejak itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Mushaf Mang Utsman. Kalau buatan beli urus jarah ya, apa Mushaf Utsmani? Nah, urus jarah nggih, urus ya jarah ya. Jadi setelah Quran itu dibaca di kota-kota itu beda-beda, oleh Sayyidina Utsman ditarik semua mushaf dari kota-kota, bawa ke Madinah, bakar, tulis ulang. Sampai sekarang naskah mushaf resmi dan mushaf Utsmani. Tapi tulisan mushaf Utsmani sing asli kula duwe fotokopi ya. Tapi beli kena dibaca. Titik bae langka. Kula duwe kula. Tapi belum bisa dibaca. Ba, ta, pada, jim, ha, kho, gak ada bedanya. Dal, ro, za sama. Titik belangka. Mulai ada titik. Ya kenapa? Ya karena mengajarkan hafalan. Beli butuh titik. Sahabat beli butuh titik, beli butuh. Terus hafal, kalau sama hafal kulhu, butuh titik beli. Pada tahun 59 ada orang Ajam, bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, menggagas titik wad'un nuqat 'alal huruf, ba titik sijing sor, ta titik loron dhuwur, ta titik telun dhuwur, jim ning tengah siji, ha non titik, kho dhuwur siji, dan seterusnya. Baru tulisan Arab mulai gampang dibaca bagi orang-orang Ajam. Ceritanya begitu. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran, baca tulisan Arab. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Farahadu Afghanistan segini. Dudung Arab. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari Farahad, Afghanistan. Ngarang menggagas syakal, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Sing gawe di dong Arab bu, dong Arab. Sing gawe wong Ajam wong Persia, arane Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wis ana titik, wis ana harokat, masih banyak orang baca Quran gak bener. Sahabatnya bener kabeh macae. Bareng menak kenang, berantakan baca Quran. Maka ada seorang ulama besar, berjasa besar, namanya Imam Abu Ubaid
Qasim bin Salam, siapa? Tahun 224 bikin ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada istilah terminologi izhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Baru tahun 224 tuh ada ilmu itu. Jadi lamun takon sahabat kebetulan ngerti apa izhar idgham. Sahabat ditakoni apa izhar idgham, yang nggak ngerti. Pun wafat pun baru ada tahun 224. Dan itu bukan orang Arab, bukan orang Arab. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Pun saniki sempurna wis. Tulisan Quran ana titike, ana harokate, kertasnya bagus, dicetak bagus. Cuma wisana ilmu tajwid, tinggal kita rajin baca. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zaman wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at wa lam tadumi ma huribat qattu illa adamin harabi adal aadi ilaiha mulqiyas salami dan seterusnya lah. Quran itu adalah unik. Quran itu unik. Dari satu sisi mushaf lagi hadis anyar dicetak di Madinah tahun sekian. Sing nyetak manusia, kertasnya anyar, tintanya anyar, mesin cetaknya anyar, manusia anyar makhluk. Mushaf. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifatul qadim, sifat zat yang qadim, qadimah Quran gitu. Jadi Quran itu ya hadis ya qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Muhdatsah dan qadimah Quran itu. Bahkan dalam mushaf ya baru di tahun 2000, tahun 2010 Cerang Madinah atau Surabaya atau Jakarta kita seneng Kang Asin sing naseh ketua tim lajiran pentas Quran depan dulu Ki Asin Arjunangun ketuanya baru makhluk tapi hakikat Quran sebagai sifatul dzatil qadimah sifatul qadimah maka Quran adalah qadim damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi mujizatnya para nabi yang terdahulu hilang beli langgeng. Nabi Musa tongkatnya hebat bisa memukul batu keluar air 12 pancuran, bisa memukul laut merah jadi jalan tol, bisa dibanting ular mengalahkan ularnya para tukang sihir. Tapi masih ada nggak? Sudah nggak ada. Hebat tapi nggak ada sudah. Nabi Isa hebat, obatnya orang sakit, menghidupkan orang mati. Mujizat Nabi Isa tuh. Tapi kan cuma ceritanya. Sudah nggak ada sudah. Nabi Ibrahim dibakar, beri mempan. Masih ada? Nggak ada. Tapi mujizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mujizah khalidah, daimah. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Paham betul? Ini masa ngajin tinggal gubuk mungkar nakir. Belum lagi setelah itu lahir beberapa ilmu qiraat, tafsir. Coba luar biasa peradaban Islam. Amerika jarang wonten. Belum ada namanya negara Amerika belum. Eropa masih tidur, masih bodoh. Buta huruf masih. Baghdad sudah megang pusatnya ilmu pengetahuan. Baik agama maupun yang ilmu bukan agama. Pertama kali ana tafsir sempurna dari Fatihah sampai An-Nas 10 jilid. Sayyidina Ibnu Abbas nulis tafsir Ibnu Abbas, tapi murang jilid. Alah, kecil. Imam Hasan Basri juga nulis tafsir, hanya 2 jilid.
Pertama kali ada tafsir sempurna Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Orang mana itu? Orang Tabaristan, bukan wong Arab. Orang Tabaristan, duduk Yaman itu. Hebat banget tuh. Ana maning Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sedih melihat banyak hadis palsu. Qala Rasulullah, bohong padahal. Qala Rasulullah, palsu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Saya tahu ulama namanya. Dihafal beli? Saya mau mulai. Syekh, ini banyak hadis palsu. Bisa nggak saya bikin ilmu metode menseleksi hadis informasi lah. Mana yang benar, mana setengah benar, mana yang rendah, mana yang palsu. Insya Allah bisa, insya Allah. Seminggu jadi ilmu. Lapor khalifah, sudah jadi ilmunya. Namanya mustalahil hadis. Dianggap sahih syaratnya ada 4. Murid dan guru ketemu, muttasil. Kalau pulang ngomong kah? Kata Gus Dur, benar itu, karena saya ketemu Gus Dur. Ya, kalau saya ngomong kata Kiai Hasyim, nggak benar. Saya nggak ketemu Kiai Hasyim, nggak sahih. Kedua, gurunya itu dhabit, tidak pernah lupa. Riwayat-riwayat apal terus, apal semuanya. Gurunya ya. Yang ketiga, gurunya thiqah, bisa dipercaya, amanah, nggak pernah nyolong sendal masjid. Apa nih kotak ya, apa mana kotak duit apa nih. Nomor 3, adil, baru hadis itu sahih. Kurang 1 syarat turun hasan, kurang 2 syarat turun dhaif. Dhaifnya apa faktornya? Mauquf, munqati', maqtu', mursal, mu'allal, mu'an'an, dan seterusnya. Tanya pada Romo pendeta gereja, ada nggak sampai dua ini Kristen metode menseleksi kini bener bener siapa riwayatnya ini? Nggak ada. Pada Injil Lukas itu selalu ngomong mereka berkata, mereka siapa? Lukas itu baru nulis Injil tahun 6 Hijriah. Masihiyah. Lah Nabi Isa wafat terus. Nabi Isa wafat tahun 22. Nabi Isa umurnya 22 tahun. Tahun 66 Lukas baru nulis Injil. Sing endi riwayatnya siapa? Mutasil ta, muqati'. Enggak ada itu. Takon mana gereja ana beli metode menseleksi informasi, menseleksi berita. Enggak ada. Hanya di Islam ada ilmu metode menseleksi informasi, benar atau salah, benar atau kurang benar, istimewa apa kurang istimewa, apa lemah. Maka hadis sahih, hasan, dan dhaif. Dhaifnya macam-macam. Paham boten? Ini namanya peradaban Islam, namanya kemajuan Islam namanya. Agama lain nggak ada, hanya agama Islam punya ilmu mustalah hadis. Nah, ana maning wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Namanya bab ataf namanya. Dari situ lahirlah ilmu nahwu, grammar. Sing pertama kali gagas ilmu nahwu. Ilmu nahwu bahasa Arab, ngatur bahasa Arab, tudung Arab. Coba hebat gak? Namanya Amr bin Qumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kitabnya namanya Al-Kitab 5 jilid. Pertama kali ada nahwu itu. Mutada, khobar, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Ya Allah. Hal, tamyiz, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Wong Arab dia ngerti. Kalau sahabat
bahasa Arabnya bener semua. Waktu zaman sahabat Kanjeng Nabi sahabat ngomong Arabe kah bener kabeh. Orang menak menang hancur rusak bahasa amiyah harane. Lah toli bisane bener harus pakai ilmu nahu. Ilmu nahu sing aran dudu wong Arab. Paham mboten? Nanti tokoh-tokoh seterusnya juga ada Ibnu Hajib, As-Sarraj, ahli nahu-nahu itu. Al-Akhfash itu bukan orang Arab semua itu. Oh. Melihat indahnya Al-Quran dari 3 sisi. Satu dari konten maknanya. Tidak ada kalimat Quran yang kalam faril. Omong kosong nggak ada omong kosong. Omong tambahan alangkah di Quran sih. Semua punya arti. Maka lahirlah menyelidiki ma'ani Quran itu lahirnya ilmul ma'ani. Kemudian bagaimana cara Quran memberi penjelasan? Ada yang soreh, ada yang tidak soreh, ada yang ammah, ada yang khosoh, ada mujmal, ada mufassal, ada ma'amthal, misal-misal. Lahirlah ilmul bayan. Bagaimana caranya Al-Quran memberi penjelasan. Yang ketiga, struktur bahasanya. Ada menggunakan kinayah, isti'arah, majaz, iltifat. Lahirlah ilmul badi'. 3 ilmu itu namanya ilmul balagha. Sing gawe ilmu balagha ku dudu Arab. Namanya Amr bin Ubaid. Nama siapa namanya? Coba. Amr bin Ubaid. Kalian beri mau? Ya tajwid siapa kalian beri? Sarapan semayi gak sih? Ampas kelapa sarapannya, ampas kelapa. Lamun rawi hadis gak beli sahih, beli cerdas beli. Hadis biasanya kalau rawinya thiqah, dobit cerdas, nggak pernah lupa, dobit, paham betul? Itu saya mau cerita Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i orang Arab. Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abd Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi turunan Syekh Abdul Muttalib, tapi duduk Habib duduk. Ya, duduk Habib. Karena nggak lewati Kanjeng Nabi, ketemu ning jadnya, kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Lahir di Ghaza, Palestina yang sekarang sedang digempur oleh Israel. Itu Syafi'i pun lahir ngono. Toli tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Manten ini di wafatnya ning Fustat, Kairo, Mesir. Umurnya 54. Pula 70 insyaallah. 70 enggak sabedina nambahi dosa bae. Dudu dosa mateni wong rampok dudu hasud, takabur, sum'ah, ujub, ria, saya hebat, saya paling hebat, orang semua kalah sama saya paling dosa tok isine enggak dina kayak kunku. Kula saya sabendina dosa, dudu dosa nyolong, mateni wong, zina, dudu. Dosa kula enggak dina ke takabur, hasud, dengki, ria, ujub, sum'ah, suudzon. Kayak kan gini pada kaya. Kan sama ini pada bayar sih kaya. Oh tinggal rumah saja maling, nodong, malah masalah, mateni wong dudu. Tapi lo hasud, takabur, dengki itu adawah, bagdo, permusuhan, saling benci. Bener-bener galubung. Ya kun kulau, dosa enggak dina ku dosa ku sombong, takabur, iri, dosa ku enggak dina ku. Kadang-kadang masalah dosa ku ning kalangan torekot yang sebenarnya torek ila wusul ilallah tukaran. Cara torekot itu caranya wusul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Aku tukaran. Torekot. Heran saya. Lawan pedagang pantas tukaran. Torekot tukaran pantas beli. Torekot itu jalan wusul ilallah. Aku tukaran. Kiai pesantren tukaran pantas beli. Enggak pantas. Kalau gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi.
Gubernur daerah Asia Tengah, gubernur Asia Tengah. Siapa namanya gubernur, namanya siapa? Al-Mahdi. Dibuka suratnya, dibaca, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muridnya itu, Rabi' sini Rabi'. Ambil kertas, ambil pulpen. Ayo kita nulis risalah surat untuk Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i ngendikan, ngomong, Rabi' nulis. Akhirnya surat Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada usulul fiqh, metode memahami syariat Islam. Sadul Syafi'i dari wonten ilmu usul fiqh. Paham boten? Dan yang pesantren juga kurang usul fiqh, didalami kurang. Fakih ya fakih, haram, halal, makruh, sunnah, iya. Usul fakih sing kurang pesantren itu. Dan isi kitab risalah. Ya singkat banget, orang singkat orang tahun. Pertama, gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tidak satu tipe, beberapa tipe. Ada ayat muhkamah sudah jelas, nggak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, nggak usah tafsir, jelas. Ada muhkamah arane. Ana maning mutasyabihah, remeng-remeng. Lah iki butuh tafsir iki. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Senggolan itu apa? Nah, menurut Imam Syafi'i senggolan dengan syahwat atau tidak, sengaja atau tidak, batal. Kakek-kakek kalau nenek-nenek senggolan nggak sengaja, batal. Kata Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak. Kalau kata Imam Ahmad kalau saling merangkul, la masa musyarakah kan, la masa maknanya musyarakah, saling merangkul. Maka nggak merangkul, nggak saling merangkul, nggak batal. Kita tawaf pegang istri saya, nggak apa-apa, nggak batal. Imam Hambali itu. Maka jari Imam Abu Hanifah, bu, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, nggak batal. Asal tidak yang satu, baru batalnya kalau yang satu. Ngerti yang satu, ngerti kan yang satu? Imam Hanafi. Jadi lamas itu artinya jamaah. Imam Hanafi sih. Lamastum jama'tum. Maka jima baru batal. Itu Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ananing ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah. Lihat dulu baik apa enggak pemerintahnya. Namanya muqayyadah. Paham betul? Kayak nanti paicin. Jalan mana kudu gawe dandani. Baik nanti kita taati ya, kita taati ya. Wa ini ulil amri namanya, ulil amri. Lamun dan dari jalan gede maring mene bagus, kita taati itu. Ya, wa ul amri minkum muqayyadah, itu satu rentetan tapi yang separuh atau 2/3 mutlaqah, 1/3 muqayyadah. Ana maning ayat ammah dan khassah. Yang umum aqimus sholah, siapa saja, di mana saja, kapan saja, sugih melarat, pinter bodoh, pejabat rakyat wajib sholat. Asing khusus apa? Walladzina hajaru wa jahadu wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu, wajib perang jihad dengan syarat khusus itu kalau lagi perang. Masa kalau aman di atene kabeh non muslim? Kalau yang aman enggak perang. Kalau kita lagi diserang, ayo semuanya angkat senjata, lawan tuh kalau kita diserang. Kalau enggak wajib perang, enggak wajib. Ada lagi ayat nasikhah dan mansukhah. Walhasil itulah tipe-tipe ayat dalam kitab
Ar-Risalah kata Imam sudah paham Quran harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran hanya global, hadislah yang merinci. Perintah sholat ping suwidak loro di Quran, ping suwidak loro perintah sholatku. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali, namanya apa. Wonten betul Quran. Maka jabe wonten belum maca Quran ku. Maca kulhu falak nas Fatihah alif lam mim lan musawat ayat kursi la ilaha illallah Muhammad tahlil berkat. Quran betul menjelaskan sholat itu sehari semalam berapa kali. Betul wonten Quran ibu. Namanya apa? Gak ada di Quran. Di hadis wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan 5 kali. Namanya apa sholat itu? Al-Dhuhr, wal Asr, wal Maghrib, wal Isya, wal Fajr. Hadis mas, bukan Quran. Paham boten? Jadi wajib kita paham hadis. Hadis pun macam-macam derajatnya. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtal fil khidbah khata. Hadis yang nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad, rawinya individual. Ya Allah. Ilmu pesantren, ilmu pesantren lu. Wong luar belum ngerti, wong luar belum ngerti. Makanya harus dikaji di pesantren. Ilmunya kayak pesantren nih. Ya masih Babakan, cerdas usul fikih. Masuk almarhum masih Babakan. Kayak Mahrus Leboyo, cerdas usul fikih. Pokoknya kalau ahli usul fikih otaknya cair. Otaknya cair. Tidak hanya terpaku pada teks yang ada. Paham betul? Bon. Itu namanya Quran dan hadis, namanya bayan ilahi dan bayan nabawi, nususun muqaddasah. Quran dan hadis namanya nususun muqaddasah, nas teks yang suci. Sudah paham nas suci Quran hadis masih belum cukup. Kata siapa? Kata siapa? Imam Syafi'i. Wis paham Quran, paham hadis, belum cukup. Harus bayan akli, kecerdasan akal dipakai. Akalnya para imam, orang tua gubung. Dua akal sampean, misalnya ampas kelapa, terasi, ikan asin, akal para ulama. Namanya bayan akli. Akal ada 2. Akal rame-rame, kolektif, memutuskan masalah namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Contoh yang ijma. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah niat. Al-qiyamu berdiri. Qiraatul Fatihah fihi dalam berdiri. Ar-ruku', at-tumaninah, al-i'tidal. Sepakat ulama sholat seperti itu. Jadi kalau ada orang nggak mau ikut imam, nggak akan tahu rukun sholat, nggak akan tahu. Syaratnya sholat juga nggak tahu. Kalau ada orang sholat bagus, saya tanya, ente sholatnya bagus banget, belajar dari mana? Oh, saya langsung Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau jawab Quran hadis, langkan Quran hadis langka aja. Sampean bagus teman sholatnya, ruku'e, sujudnya bagus teman sholatnya, belajar singen di Quran hadis. Bohong. Quran hadis langka. Penjelasan caranya sholat, menjelaskan sholat rukunnya 17, hasil dari ijma'ul ulama. Apa? Kan contoh begini. Lalu terang-terang dawang, 2 tahun dikira. Wes. Akal individual, akal fardi individual. Namanya kias. Apa namanya? Analogi, anasanga. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Contoh kias burhani. Kias fakta, kenyataan fakta. Sabu-sabu
Haram tak halal? Ada Qurannya ada? Ada ayat Quran, inna sabu haram. Wonten? Hadis wonten? Ijma wonten? Ijma ulama Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi wonten? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang mabukkan berarti khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang pun haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Itu kira lawan kiai nerang kayak ini paham luar biasa. Tanpa pakai kias nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa kita ini. Kias burhani, kias aulawi, apa? Kias aulawi, nempeleng ayah ibu kayaknya buatan. Quran buatan larangnya. Quran nggak ngelarang Quran. Yang Quran melarang, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Aja ngomong kasar, aja bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu tempeleng aja. Nah, harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Ada kias apa namanya? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Sing haram apa sing haram? Sing haram apa? Mendekati, marak-marak. Wala taqrabu, aja mendekati, aja marak-marak. Az-zina, aja marak-marak nih zina. Sing haram ku zinae. Jawab zinae. Luwi-luwi. Lebih-lebih fabil aula. Mendekati haram, apalagi namanya kias aulawi. Paham nggih? Nah, ini penting sini, pentingnya nih. Dengan adanya metode akal yang namanya ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Di ilmu fikih itu karena ada ijma dan bahkan yang paling banyak kias, ijma sedikit. Sapina, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, Tahrir, Muhadzab, Majmu' 40 jilid, Mahalli 40 jilid. Hasil karena ada metode ijma dan. Jadi kalau ada ormas, organisasi yang nggak mau pakai ijma qiyas, nggak ngerti fikih. Mulanya para kiai NU, para munas, musyawarah, pertanyaan 15, 2 hari jawab selesai. 2 hari selesai pertanyaan. Hukumnya cloning, hukumnya Jumatan yang kantor. Di Jakarta Jumatan yang kantor. Jadi aku di masjid jare. Aku di kantor priben hukumnya ayo. Hukumnya bunga bank. Walhasil yang ada kejadian sekarang yang dulu tidak ada, harus kita hukumi dengan pakai otak, pakai kias namanya. Dengan ada ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma dan kias. Kalau nggak ada ijma kias, nggak akan ada ilmu fikih. Karena dari fikih. Paham boten? Inilah metode seperti ini yang menggagas ada Imam Syafi'i. Orang Arab. Tapi duduk Yaman duduk, orang Arab. Mau Palestina duduk Yaman duduk. Duduk Ba'alwi duduk. Al-Muttalibi. Muhammad bin Idris Al-Muttalibi namanya. Turunannya Syekh Abdul Muttalib. Bapak tuh Kanjeng Nabi kah? Oh. Itu peradaban Islam. Takon los ning Kristen tadi apalagi Buddha Hindu apalagi orang Kristen Katolik dua belih metode kayak kita susul fikih nggak punya ilmu seperti usul fikih sepertilah nggak punya. Kita harus menjaga merawat thaqafah Islamiyah, culture Islam, yaitu metode memahami syariat Islam dengan usulul fiqh. Tegal gubuk harus ada ulama yang otaknya cair, paham betul menggunakan ijma dan kias. Otaknya encer gitu loh. Paham betul? Kalau sering ngomongin kempek, ini kan coba ngaji usul fikih yang serius. Begitu pula ilmu kalam yang serius. Aja bakal alfiyah sama jelimet. Tuh anak-anak ngaji alfiyah pinter-pinter tuh. Sama jelimet-jelimet pinter bu.
Ayo diarahkan cerdasnya anak-anak ini untuk memahami usul fikih, untuk memahami ilmu kalam, ilmu mantik. Ya Allah. Ya, yang 7 kias nanti kalau kesini lagi. Akan main-main kok sing 7 ya. Sing loro bikin burhani karo aulawi. Ana maning. Ada makulatul asyarah. Apa namanya? Makulatul asyarah. Bukan kula ngaji. Tapi kiai gak beri paham apa meni kula kiai beri paham. Bareng kiai kula paham bareng kian. Ada 2 nazam. Ini kitab Ja'a Zaidun, kitab Cileka. Karena Ahmad Zaini Dahlan. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fadihi maqulatun ashrun sawa. Kayak ngajarin mengatakan Zaidun utaiman Zaid iku atawil wong doglong al abyadu kulite putih ibnu Malik anak man Malik fi baitin jero umae bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong biadi saifun tangan cekel golok lawahu bengkok akan sopo Zaid ing golok faltawam kudu di bengkok opo golok. Paham? Setelah saya paham, luar biasa. Ini namanya kategori 10 makulatil asyarah, agar kita berpikir objektif. Zaidun utawi Zaid artinya esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana mutaki tertongkrong posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Kalau pilih ketua NU atau agak DPR lah, milih DPR objektif, jangan karena anak kiai anak jangan objektif. Siapa dia? Oh dia Zaid namanya. Seperti apa orangnya? Oh begini ganteng dan tampan gitulah. Siapa dia? Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu? Gini-gini gemuk dan gitu. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya, kapasitasnya, kemampuannya. Nah ini. Relasinya, hubungannya dengan orang lain seperti apa? Gus Dur hubungan dengan orang lain seperti apa? Berhasil, pinter, apa gagal hubungan dengan orang lain, pihak lain? Kapan itu? Gus Dur jadi ketua umum PBNU kapan? Di mana? Di Indonesia. Jadi presiden Indonesia tahun berapa? Kapan? Kemudian posisinya Gus Dur kuat apa enggak waktu itu jadi presiden? Biadi saifun, tangannya golok, berarti dia punya apa? Punya kekuatan apa Gus Dur itu? Banser, Pagar Nusa, NU, kekuatan Gus Dur itu. Tori, diapakan kekuatan itu? Lawahu Zaid bego akan golok. Lah Gus Dur dengan kekuatan Banser Ansor itu diapakan? Aksirannya. Saya menggunakan kekuatan itu, apa reaksinya? Apa hasilnya? Namanya faltawa, jadi bengkok. Reaksi ya. Jadi sangat penting ini untuk memilih seseorang agar objektif. Siapa dia? Seperti apa kualitasnya? Kapan? Hubungan orang lain seperti apa? Di mana? Dia punya apa? Apa aksinya? Apa reaksinya? Paham boten? Esensi, quantity, quality, relasi, time, place, posisi, to have, tangan ke golok tadi to have, memiliki golok. Lawahum beko akan aksi, faltawa jadi bengkok reaksi. Ampun zaman kisah milik ketua NU ya kalau duit sama sih beli kober, makula terasar beli kober, pinter kayak apa, sugih kayak apa, pinter kayak apa, cerdas kayak apa kalau nggak ada duit. Zaman duit kan zaman duit, wes beli esensial lah, karpe, yang penting duit. Milikku harus begitu, harus begitu. Kualitas seperti apa, dia tuh dari mana, kapan belajarnya, di mana belajarnya, alumni apa, hubungan orang lain seperti apa, dia punya kekuatan apa, aksinya seperti apa, actionnya itu loh, sehari-hari aktivitas seperti apa, setelah dia aksi apa reaksinya dari masyarakat, apa akibatnya lah. Ya Allah, namanya makulatul asyarah. Ning pondok diwaca go pasaran, kayaknya beli paham, apa santri apa maning. Ya Allah, itu pesantren. Imam Syafi'i berjasa besar membangun metode
memahami syariat dalam suratnya namanya Ar-Risalah yang ditujukan kepada namanya gubernur siapa? Lupa sudah. Abdurrahman Al-Mahdi. Yang nulis surat siapa? Yang nulis suratnya itu siapa? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya Allah. Ini baru contoh ilmu ulama agama. Waktu itu pusatnya di Baghdad. Belum lagi ilmu yang lain. Dokter yang menyelidiki penyakit cacar. Pertama kali di dunia ada dokter menyelidiki penyakit hisbah cacar. Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Orang pertama kali menggagas matematik ilmu hitung Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161. Sing gawe nol mau nilangkan nol mau ne 10x ya x 10 ya. Maka 20 x nya loro 30 x telu 100 x 10 x 100 berarti. Imam atau Syekh Yusuf Al-Khwarizmi dari Khwarizm, bukan dari Yaman, bukan dari Khwarizm, menggagas 0, 10, 1, 0, 100, 1, 0, 1000, 1, 100. Gampang betul barang kosong. Duduk Eropa, duduk Amerika. Amerika dulu lahir. Amerika lahir abad ke-17. Negara Amerika itu lahir muncul abad ke-17, 1600, tahun 1600. Eropa dulu ngerti apa-apa. Baghdad sudah menggagas angka 0. Siapa yang gagas namanya? Yusuf Al-Khwarizmi. Yang menggagas kacamata siapa? Hasan bin Haytham. Yang menggagas boslah navigasi, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Karena waktu itu orang kalau di padang pasir atau di laut mau sholat kiblatnya dia, makanya kompas tuh. Yang pertama kali gawe kun warane Ahmad bin Majid. Sekarang namanya alat navigasi. Pesawat pakai itu, kapal juga pakai itu. Jakarta mau terbang ke Surabaya, pasti ngetan pesawatnya itu. Armani Medan ke utara kan, pasti ngalor karena alat navigasi. Bon. Apalagi orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, astronomi, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Sehingga alat musik organ wong Islam, Abu Nasr Al-Farabi. Buku yang arane kitabnya Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Kalau gak ada kitabnya, Abu Nasr Al-Farabi. Bagaimana caranya membuat organ. Tuh, peradaban Islam 500 tahun berada berpusat di Baghdad. Muncullah ilmu kalam, Wasil bin Atta, An-Nadzam, Abu Al-Alaf, Abu Ali Al-Jubai, Al-Ash'ari, Al-Maturidi. Maturidi itu dua Arab, orang Maturidi. Al-Ash'ari orang Arab, Imam Ash'ari orang Arab, turunan Abu Hasan turunan Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Abu Musa turunannya. Al-Baqillani, orang Baqilan, Abu Bakar Baqilan, Afghanistan. Ghazali, orang Khurasan, Iran, sekarang Iran. Imam Haruman juga Khurasan. Imam Razi, Kota Roy, dari Kota Roy, sekarang masuk ke Kota Tahran di Iran, ibu kota Iran, pinggiran Kota Tahran, artinya kampung Roy, maka Ar-Razi, asalnya Ar-Royi asalnya. Walhasil ulama-ulama itu pusat dari nomor 2 Mesir, Imam Sufi juga dari Baghdad, Ma'ruf Al-Karhi, Seda Sekti, Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi, Al-Hallaj, Abu Yazid orang Damaskus, Dunun Al-Misri orang Mesir, ya, As-Sarwardi Baghdad, sehingga ada Awalul Ma'arif kita Awalul Ma'arif. Siapa lagi? Al-Ghazali, Imam Ghazali, orang Khurasan, sekarang Iran, masuk Iran Khurasan. Abdul Jabbar, Abdul Karim Al-Jailani padahal orang Baghdad. Ibnu Sab'in, orang Maroko, sufi besar. Langkah Yaman. Ahli hadis 10 orang sing Arab siji. Imam Muslim Arab. Sing sanga dudung Arab. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim. Tidak satu pun orang Arab.
Masya Allah. Mana? Itu Ba'almi itu sing hadis ku. Bukhari wong Bukhara, Uzbekistan. Waktu pun kuburan Arpilang, Bung Karno pan diundang di Soviet. Saya mau datang ke Soviet kalau saya ingin ziarah ke kuburannya Imam Bukhari. Presiden Soviet nggak tahu, orang-orang PKI komunis mana itu cari perintah anak buah cari ketemu di Uzbekistan waktu masih ke bawah Soviet waktu itu dibangun sampai sekarang tuh jasanya Bung Karno tuh kuburan Bukhari dibangun. Ibnu Sina orang Uzbekistan. Turmudi, kota Turmud juga di Persia. Walhasil 95% ulama bukan orang Arab. Yang orang Arab bisa dihitung Syafi'i, Malik, Al-Asy'ari. Siapa lagi? Ya. Hasan Basri, bukan. Iku Imam Hasan anaknya bapaknya aran Yasar. Wong Majusi ditahan juga ke Madinah. Kalau mancing Islam, dan Hasan, kalau pinter lu, Sayyidut Tabi'in, bapaknya wong Majusi, agama apa Zoroaster, pun itulah agama Islam sekali lagi mendorong agar kita menggunakan al-quwwatun natiqah, apa namanya? Kecerdasan, the power of intelligence. Yang kedua, Allah menciptakan manusia diberi kekuatan al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Yang keras apa? Mutakhayyilah. The power of ide, cita-cita, kemauan, hasrat. Dua. Yang satu namanya nafsu ghadabiyah, yang satu lagi namanya nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya jadi DPR, saya jadi ketua NU, saya jadi direktur, saya jadi imam masjid, saya jadi kepala, komandan, panglima, gak mau anak buah, pemimpin. Datang dari apa? Datangnya nafsu ghadabiyah. Tapi itu adalah fadl min Allah. Jadi bagi kiai ngaji ajar besak-besak nang hawa nafsu ku. Ajar besak-besak nang lamun nafsu ya jadi anak. Gak ada kompetisi, berlomba gak ada. Hawa nafsu ghadabiyah kalau diniati dengan baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah. Isun kudu dari Bupati Cirebon. Lamun isun dari Bupati akan saya bangun begini programnya. Niatnya apa? Ibtigha amardhatillah. Iku kunku hawa nafsu ghadabiyah lu ganti arane himmah. Apa namanya? Orang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah SAW. Nafsu ghadabiyah Rasulullah jadi himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul akhwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Saya tidak mau kalah. Islam harus menang. Ngalami dinasehati pamannya Abu Thalib, Muhammad, kamu tuh akan dibunuh, leren dingin, istirahat dulu, dakwahnya mau akan dibunuh Abu Jahal, CS. Kamu sampean kah? Leren dingin aktif di NU apa dipateni aku. Pribadi. Ya langsung leren. Leren dingin jadi guru madrasah apa dipateni aku. Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang atau saya mati. Mau konten betul sampean? Tegal gubuk harus begitu Tegal gubuk harus begitu dong. Ya waktu pilihan umum dengan P3 terus partai NU suara paling keras tinggal gubuk. Jadi DPR Pak Syafi'i itu pamannya istriku lah, wae Syafi'i gempol. Jadi DPR itu suara paling banyak dari tinggal gubuk. Terus Syahron, terus Istiharno, satu lagi siapa ya? Sahari aja ada 4 anggota DPR. NU itu ada 4, Syafi'i, Syahron Arjunangun, Sahari, Istiharno.
ada 4 orang waktu zaman 71 gebukan tuh. Suaranya paling utuh dari mana? Partai itu. Dia tinggal gubuk. Itu harus kita lanjutkan. Harus kita teruskan. Jangan merosot, jangan. Apapun kita harus menang. Gitu loh. Paham betul? Namanya apa namanya? Himmah. Para wali songo himmahnya besar. Tersebar di Nusantara ini. Ki Hasyim Asy'ari himmahnya besar. NU harus besar. Besar betul NU. Bung Karno. Indonesia harus merdeka. Duit apa? Duit. Duit senjata canggih. Boten. Duit apa? Himmah. Kiai-kiai kayak pondok pesantren kudu berhasil, harus besar. Kempet, Arjunangun, Babakan, Buntet, Gedongan. Dengan apa itu? Dengan uang? Enggak. Himmah. Paham betul? Santri-santri harus himmahnya besar. Himmah datang dari nafsu ghadabiyah, tapi nafsu tersebut dipoles, niatnya baik, caranya benar, ghayahnya lillahi ta'ala. Gak boleh kalah. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, jangan kalah, jangan di bawah. Wa antumul a'laun, menang di atas. Siap? Menang itu wajib, kalah singkara jawab singkara. Menang itu kalah, awas kalau kalah, awas. Itu namanya himmah. Temenan. Duduk guyon. Kan jadi perang menang terus, singkal musuh-musuhan. Uhud kalah. Badar menang, Ahzab menang, Mu'tah menang, Fatu Makkah menang, Hudaybiyah menang, singkal perang Uhud kalah. Ya Allah, saya Kanjeng Nabi giginya sampai copot satu, patah satu. Jadi Tolhah sampai tangannya jemper menahan panah, ngalang-ngalangi Kanjeng Nabi. Sahabat Dihyah meninggal syahid di situ. Hamzah bin Abdul Thalib wafat itu. Yang kalah cuma Uhud, lainnya menang semua. Orang tinggal gubuk tidak boleh kalah. Kalah dosa. Paham betul? Kalah awas. Ayat Quran jelas, duduk kulai ngomong duduk. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lamun kamu benar-benar orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh di bawah. Wa antumul a'launa, di atas, menang. Ya Allah. Apa bela? Rebutan kepala mandor pasar menang. Rebutan lurah menang. Kepala RW RT menang. Apa menang? Direktur menang. Kepala desa apalagi menang. DPR menang, bupati harus menang. Wah, rebutan apa baik untuk Tegal Gubuk harus menang. Kalau betul-betul kita orang beriman, paham betul? Ya Allah. Yang nomor 2, kuwatul takhayul itu didorong oleh nafsu syahwatiyah. Apa? Nafsu apa? Saya harus kaya. Isun kudu sugih. Aja 9 orang paling sugih naga 9. Sinarmas, Tommy Winata, Wilmar, Aguan, Lipo, 9 orang yang menguasai harta Indonesia ini. Tegal Gubuk harus ada orang kaya, selalu kaya. Namanya nafsu syahwatiyah. Lamun niate bagus, caranya benar, tujuannya lillahi ta'ala, maka syahwatiyah ganti arane azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigaruha wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Makarim, adaim kejar dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya, Pak. Sayyidina Utsman kaya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman kaya. Syekh Abdul Qadir Jilani kaya. Suatu hari ziarah teng Mesir. Abdullah orang Baghdad. Berangkat ke Mesir ziarah teng Imam Syafi'i. Yang Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah.
Oh zaman kini baru SAG beli dalam jalan SAG baru perguruan swasta mana nih? Syaikhul Jilani kutub wali kutub Jilani Imam Syafi'i teng Mesir mangkat bar desa Fustot ada dusun Fustot yang kono iringan Syafi'i Abu Sa'id Al-Ansari iringan mana Waqi Ibn Jarrah rada mana Ibnu Hajar Asqalani kumpul kabeh ulama besar di situ. Bar ziarah mana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i gak punya rumah tingkleler. Syekh Abdul Qadir Jalani cepet bayari tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk desa Fustot. Sampai sekarang habis kindi rusun ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jalani wali sugi loman Tegalumuk kan beli Tegalumuk anda beli ngakun anda beli Kiai Wahab menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 35 setahun-tahun itulah sampai ke Palembang ketemu karo Kiai Kamil Soleh orang Semarang asli ya berdiri NU Pandeglang Menes ketemu Kiai Abdurrahman berdiri NU Bogor Ajengan Pagentongan Abdul Hamid Ahli Falak berdiri NU Betawi Guru Marzuki Cipinang Cirebon Kiai Abbas berdiri NU Semarang Kiai Ridwan Lasem Kiai Bamasum Kudus Raden Asnawi Kudus Cepu Kiai Ihsan Lombok makat Lombok mana jam tahun dulu tahun 30 pira 30 apa 35 36 sampai ke Lombok berdiri NU di Lombok Kiai Faisal pertama kali NU iku kiwa muter-muter tanpa proposal duitnya dewek barokah iki Wahab kita NU sampai sekarang masih urip ya tenaga ya pikiran ya duit barang kita sekarang mengandalkan proposal insyaallah waktu Kanjeng Mi'raj Nabi Mi'raj ningali ada orang bangkit dari kuburan gede dhuwur wong gede dhuwur bareng diparkir di deleng mukanya bolong langkah dagingnya propos Kanjeng malah kaget man huwa ya Jibril siapa itu Jibril gede dhuwur tapi mukanya bolong langkah dagingnya oh diku umat panjenengan yang rajin bikin proposal ya kayak NU bakal daging ambrol kami bakal mau NU. Ayo kita sedapat mungkin cari uang yang halal, Tegal Gubuk jadi orang kaya semua, itu namanya azimah. Pulang ngomong kayak gini, duduk berarti pulang ngomong sampai meremehkan ibadah, boten. Jam 3 tangi tahajud, ya kula kelakuan kula. Lalu sampai jam loro lah, jam loro sero, jam siji sero, kula jam 3 lah sih. Jam 3 tahajud. Toli istighfar ping 100 beli akeh sholawat ping 1000 toli alif lam mim sajdah sepisan yasin sepisan waqiah ping 3 tabarok sepisan pun tamtekan subuh jamak toli sholat subuh toli luru duit duhur leren mangan dingin makan siang sholat duhur luru duit tekaning asar leren sembahyang asar luru duit tekaning maghrib istirahat kanggo ngadiri pengajian tahlilan ya Allah tekani isya istirahat jadi luru duit ibadah Pak famshu fi manakibiha walladzi ja'alakum adzalulan famshu fi manakibiha ayo jalan ayo gerak ayo cari uang wa kulu rizqi makan rezeki yang thayyibat yang baik-baik ada lagi yang paling keras Quran itu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim aja sampeyan ninggal nang anak melarat dzurriyyah dhi'afan aja sampai pada kita mati bisa ninggali warisan yang cukup untuk anak cucu dzurriyyah yang kuat jadi apa kita kudu sugih apa jadi sugiku wajib melarat temenan aja ngemuyu temenan sugih melarat pinter bodoh menang kalah temenan kula ngomong berdasar Quran kabeh dari sing Quran itu
Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh, wong Tegal Gubung. Nikel, batu bara, besi, tembaga, mangan, boksit, granit, emas, berlian, inten, minyak, gas, uranium, tarium, timah, ada semua di Indonesia ini. Terdeleng wong sugih, durungana daftar Tegal Gubung durungana. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duwite 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono sing dia Bank BCA dia rokok jarum 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun duwite. Nomor 4 Antoni Salim 500-600 triliun. Nomor 6 wong Islam, nomor 6 Khairul Tanjung duwe Bank Mega. Nomor 30 sanga wong Islam Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Muhammad Bayu tergulati daftar 50 orang kaya durungan 30 durungan. Aduh, bareng perjuangan pasti butuhkan uang. Gimana? Tanpa uang nggak akan jalan, nggak akan jalan. NU harus mandiri, harus punya uang. Kalau enggak, kalau menjadi anteknya cukupnya pemerintah. Sehingga pemerintah itu wis kuat, pemerintah wis kuat. Dua tentara, dua polisi, dua perangkat pemerintah enggak. Nah kita NU ini namanya civil society, organisasi masyarakat untuk mengimbangi kekuatan pemerintah. Aja malah mengkompliti komplementer aja kita terus malah menyempurnakan kekuatan pemerintah. Yang kritik siapa? Nanti nggak ada yang kritik itu. Paham betul? Kalau N-nya diem saja berarti menambah kekuatan pemerintah. Yang harus apa? Mengimbangi. Pemerintah jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, dolim nanti. Sekarang dewa bakal ya terlalu kuat. Ada yang seimbang. Kalau pemerintah wis kuat. Jadi bela di mana? Wis kuat. Wis tentara dan dua polisi, dua duit, dua segala macam. NU itu pemerintah. Ayo kita punya kekuatan NU mengimbangi. Kita punya as-sarawat ijtimaiyah, social capital, warga besar. Warga ini sangat besar, namanya social capital. Yang kedua as-sarawat taqafah hadariyah, punya budaya yang kuat kita ini. Tahlilan, manakiban, jarak kubur, haul. Coba. Oh kita lamun diajak tahlil kah? Tolong enggak mungkin tahlil. Mari saudara-saudara kita baca Al-Fatihah yang pahalanya kita sampaikan untuk Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya, dan para aulia dan para ulama, dan untuk bapak kita dan ibu kita dan para ulama guru. Marem boten sumarem baka ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jami' ikhwan al-mursalin wal malaikatil muqarrabin wal jami' auliyaillah min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha jibal. Pada paham dia apa? Oh barriha wa bahriha jibal. Ora paham dia marem mah. Ngebetan. Wala abain ummahat wa jaddatina Masyaykhina al-khusus sultan la ruhi, siapa sebut marem tuh. Jangan baca Indonesia. Beli marem kan? Ini harus dirawat. Namanya culture capital. Sholat nganggo topong. Sholat nganggo kopiah. Padahal beli jaminan. Nganggo kopiah pasti khusyuk. Bahkan sing beli nganggo topong beli khusyuk. Enggak. Siapa tahu sing beli nganggo topong luwih khusyuk daripada sing nganggo. Tapi itu kultur, culture. Pegang itu, jangan sampai ditinggal. Masih anak beduge, bakal beduge bisa sempurna. Enggak. Tapi itu culture, pegang itu, jangan dibuang. Paham boten? Ini halal. Di Arab juga ada ini. Di Arab itu kalau Idul Fitri saling mendoakan minal aidin wal, itu doa itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali ke fitrah, aidin wal faizin, yang menang melawan hawa nafsu. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Enggak ada pangpulisi ya pada enggak ada. Itu budaya kita itu. Itu Islam Nusantara itu. Lahir batin ya, oh iya sama-sama. Enggak ada di Arab, enggak ada itu. Ampun lahir batin ya, enggak ada. Itu budaya Islam Nusantara.
Arab nggak ada. Idul Fitri mendoakan. Kita yang mendoakan ya pangapuraan, ngoten nggih. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, hati-hati ya, fahdharu, hati-hati. Di antara istri kamu dan anak kamu sebenarnya adalah musuh kamu. Ya Allah. Wong laki ini gaji mau 15 juta, wong wadone njaluk tas Hermes, Gucci, Prada, Fendi, harganya paling murah 75 juta. Ayo sing diu. Ya terpaksa lakinya korupsi, nggih mboten? Oh, aduan lakum tuh. Musuh itu. Atau sebaliknya, Bu, sebaliknya. Wong lanange arep ibadah, rabine pan sedekah bang 1 juta lah. Dari rabine, ajak aku lho, enggak ajak akeh. 1.000 bae. Musuh. Paham mboten? Dudu musuh berarti kulit dudu. Di antara istri kamu musuh kamu. Di antara anak kamu juga musuh kamu. Kita NU Ahlussunnah Jamaah, anak kita membangkang. Kita enggak lagi Ahlussunnah, enggak kenal Ahlussunnah. Melawan bapaknya, musuh itu. Paham betul? Nah, wa in ta'fu wa taswaghfiru, kalau kamu saling memaafkan, saling salaman, wa taghfiru saling mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Ini ayat halal bihalal nggih. Ayat halal bihalal. Nah itu kan duduk hal bihal duduk al faizina duduk hal bihalal bukan. Paham mboten? Itu ciri khas Islam Nusantara. Maaf lahir batin ya. Oh ya sama-sama. Di Arab nggak ada itu. Paham mboten? Oleh karena itu kita kaya dengan sosial capital dan culture capital. Hanya yang masih jauh kita ini adalah at-tarwatil maliyah. Financial capital, duit kita yang paling dulu duit. Budaya kita punya, warga kita banyak, duit nggak punya. Gimana? Terakhir harus ada at-tarwatus siyasiyah, politik capital. Ayo diperbanyak bupati NU, camat NU, kuwu NU. Ini itu loh. Masya Allah itu namanya at-tarwatus siyasiyah, politik capital. Itu baru benar tuh berjuang kayak gitu tuh. Alas. Kula pengalaman kula jadi ketua umum PBNU 10 tahun, angel. Wah itu kira-kira solid, kompak, angel. Nah. Nomor 3 kekuatan al-quwatul an-natiqah, kecerdasan, al-quwatul mutakhayyilah, ide, hasrat, kemauan, cita-cita, dan yang terakhir al-quwatul nafqah rabbaniyah. Tiupan dari Allah, divine gas. Tiupan ilahi apa? Qalbu, hati. Enggone ma'rifat, enggone akhlak mulia, enggone ridho, syukur, tawakal, mahabbah. Ingati enggone dudu ning akal, dudu ning ide. Malah bakal mati pun digawakeun. Al quwatun natiqah selangka wis ning kuburan ngaji tah langka wis ngaji tah. Diskusi tah, debat tah, musyawarah tah ning kuburan langka wis. Langka. Atau cita-cita tapi dari kuwu, dari camat langka wis. Tapi al-quwatul an-nafqah ar-rabbaniyah, hembusan tiupan dari Allah yaitu kalbu, di situ masih ada. Qalbul mukhlis, hati yang ikhlas, yang penuh tawakal, yang penuh bersyukur, yang penuh dengan sabar, yang penuh dengan mahabbah, mencintai satu sama lain, syukur sampai ma'rifat. Paham boten? Jadi kesimpulan lagi supaya balikan oli-oli ya Bu. Manusia beda dengan yang lain karena kita punya 3 kekuatan. 1 al-quwwatun natiqah, kecerdasan akal. Ilmu apa? Ilmu apa baik? Ilmu apa aja. Yang kedua al-quwwatul mutakhayyilah, membangun cita-cita, kemauan. Saya mau bangun rumah 2 lantai, saya punya mobil Innova. Karena semuanya mutakhayyilah. Punya istri yang cantik. Mana mutakhayyilah semua. Hasrat, kemauan, cita-cita. Yang terakhir an-nafqah an-rabbaniyah. Tiupan dari Allah yaitu ruh, itu ada di hati kita. Nah, ruh itu sebenarnya beli betah nih dunia, beli betah. Lagi lahir kan nangis, kita nangis. Apa ku? Sing nangis ruh itu. Iki sangat penting. Ya ruh itu dari alam yang sangat universal, alam bebas, ketemu karo materi, karo fisik,
Isuna ping diki bakal nangis, bakal lahirku. Toli bakal wis tua, beli betah wis. Pengen lepas dari sekat-sekat materi. Pengen lepas, bakal wis mati bebas. Roh kita akan berkumpul dengan ruhul kulli, roh universal. Nomor siji rohnya Nabi Muhammad SAW. Para anbiya, para aulia, para ulama, para solihin. Dari siji roh itu. Ana roh universal. Lah bakal kita mati blesak, naudzubillah, pan bergabung ke roh universal ditolak, pengennya balik maning ning Tegal Gubuk. Rabbana absorna wa sami'na farja'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, balik nang kulen Tegal Gubuk, bari beramal soleh, gak bisa. Disitulah azabun alim, siksa yang paling berat di situ. Mau bergabung dengan roh universal ditolak, mau kembali ke dunia gak mungkin. Itu kita roh parsial. Kalau kita orang soleh mati bergabung dengan roh universal, roh kulli. Wis langkah batas-batas roh Said, roh Ahmad, roh kembali ke universal. Ketika kita jawab ditakoni alastu bi rabbikum, qalu roh universal jawab. Durung anak Said, durung Ahmad atau Khalid Abu Bakar, durung Fatimah, Zainab, durung, masih universal. Terus ditakoni Gusti Allah, alastu bi rabbikum, kita jawab bala syahidna. Waktu itu rohnya universal. Barang tekan di dunia terhalang oleh badan jasmani fisik, butuh mangan, butuh minum, butuh pangkat, butuh jabatan. Roh kita nggak bebas, mulai berbetah, mulane wong bakal sumur kayak kula 70 tahun. Alah, wis langka kemauan, beli pengen apa-apa beli pengen apa-apa. Pengen ketuman kita beli. Pengen presiden, wakil presiden, boten wis. Sekali ngenteni waktune bae. Kang Rahmat kalau duit tua timbang kula kah? Duit tua timbang kula Kang Rahmat. Kira ya? Kang Rahmat pira umurnya ya? So kakang kula ado kah? Wis beli punya kemauan apa-apa kah? Wis beli. Sing masih harus semangat nggih, ben yo semangat. Natiqah, mutakhayilah, besar, siap? Pinter, menang, sugih, siap? Awas dong bodoh, melarat, kalah, awas. Kita semua tua sekali doang kenang bae, doang kenang. Kula sebelum apa-apa, 70 kula. Bapaknya kula wafat 70. Kang Jafar sidak telu. Kiai Satori Jenangun sidak telu. Kiai Khalil bapaknya Gus Yakut, bapaknya Gus Yahya ketua umum PBNU sidak telu. Kiai Bisri sidak telu. Masya Allah, akhirnya Kiai sidak telu. Kiai Bisri Mustafa, Kiai Khalil, Kiai Satori Jenangun sidak telu. Gus Dur sidak sana, durung 70 Gus Dur durung sidak sana. Kula 70, putu 10, Masya Allah. Putu paling tua S2 ning Melbourne, Australia, putu paling tua. Ya mudah-mudahan ala barakatillah lah. Urip yang penting dapat barokah minallah. Udah. Wis ilmu semene iki, kekuatan daya upaya semene iki kula wis pragat. Kekuatan, kemampuan, kecerdasan, wis ente masih nom santri-santriku. Lebih dari saya 10 kali lipat, lebih dari Gus Dur, lebih dari Tommy Winata, Lipo, Aguan, Wirmantola. Tapi ya beli cukup amin, kudu ada action dan reaction, ada aksi dan reaksi. Ayo, saya atau bukan hanya saya, Gus Dur boleh mati, NU tidak boleh mati. Betul kan? Ki Hashim boleh meninggal dunia, NU tidak boleh meninggal dunia. Ki Satori, Ki Harun Kempek atau bapaknya kula meninggal dunia, tapi Kempek terus harus berjalan semakin besar. Itu harus dibangun dengan al-quwwatul mutakhayilah. Paham betul? Tegal Gubuk tokoh-tokohnya dulu meninggal, terus berjuang gak boleh berhenti. Yang terkenal dulu Kumu Naji, biasa nahi mungkar. Ya nahi mungkar Kumu Naji itu. Terus kita teruskan, gak boleh berhenti. Manusia boleh mati, tapi agama Islam tidak boleh berhenti. Ngoten nggih? Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dongakan sini.